pujian yang baru saja kami nyanyikan menjadi doa kami Tuhan. Bahwa kami pada saat ini bukan hanya hadir karena sekedar rutinitas. Tetapi betul-betul karena kami rindu dan perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan menjalani hidup kami jauh dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan kami rindu dan memerlukan Engkau dan firman-Mu yang boleh berbicara bagi setiap kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang kecil dan lemah ini. Supaya boleh menyampaikan firman dengan jelas dan sederhana. Tuhan berkatilah dan kuasailah ruangan ini. Supaya setiap kami Tuhan boleh pulang. Hidup kami boleh berubah karena kebenaran firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, teks yang diberikan kepada saya diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita membuka firman Tuhan bersama. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa lihat Alkitabnya masing-masing ataupun Alkitab yang ada disampaikan di screen. Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa, seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mengabarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk mempelajari teks firman Tuhan, saya ingin memberikan satu sebuah gambar. Ya. Gambar apa ini Bapak Ibu? Durian. Wah, sebagian udah senyum-senyum begitu ya. Saya yakin yang senyum-senyum suka gitu ya. Ketika saya selama ini menemukan orang-orang suka durian begitu ya, saya lihat adalah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Saya menemukan kalau ada orang yang suka durian itu suka banget. Wah, suka banget. Tapi kalau yang gak suka banget, lewat aja, belum makan, nyiumnya aja udah, maaf, mau muntah begitu. Jadi ekstrimnya begitu. Jadi kalau kita melihat yang suka dan yang sangat tidak suka, jarang saya menemukan yang so-so. Ada sih, tapi sangat sedikit. Yang saya ingin katakan adalah bagi kita yang suka, yang tadi senyum-senyum ketika saya tanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita suka selama sebulan penuh, misalnya pagi, siang, malam, dikasih durian terenak. Biasa durian kan yang musangking misalnya atau blackthorn yang paling enak begitu ya kita anggap itu. Dan kita makan pagi, siang, malam selama sebulan. Itu yang enak, tetap enak? Hah? Ada tetap enak. Tapi kalau Bapak Ibu pagi, siang, malam, belum pernah coba ya. Ada yang udah pernah coba ya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya juga suka durian. Tapi kalau saya melihat diri saya makan pagi siang malam selama 30 hari. Yang enak itu jadi enak. Betul? Yang enak tuh jadi enak. Bapak Ibu, kira-kira demikianlah kata jemu itu. Jemu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah sudah tidak suka lagi. Baik itu melihat, makan dan sebagainya karena apa? Terlalu sering, bosan. Itu kata jemu. Tetapi kalau kita melihat teks yang Tuhan Yesus sampaikan, ada kata jemu di sana, berasal dari kata ekakeo.
Kata jemu ini bukan persoalan karena sudah terlalu banyak dan sudah bosan saja, bukan. Tetapi kata ini masuk ke lebih dalam, yaitu keadaan hati itu sampai tawar. Makanya orang yang jemu dikatakan dalam bahasa Ibraninya adalah ekakeo, itu sampai membuat hatinya tawar, kehilangan tenaga dan semangat di situ. Ini ekakeo. Lebih dalam maksudnya, bukan hanya jemu biasa. Maka Tuhan Yesus sampaikan di sini, setiap orang Kristen dipanggil untuk berdoa. Maka Tuhan Yesus katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Berarti ada kemungkinan berdoa bisa jemu-jemu. Dan kalau kita melihat mengapa doa bisa jemu. Alasan yang pertama adalah doa bisa jemu karena tidak tahu pentingnya doa. Kenapa kita berdoa? Ya orang Kristen berdoa. Kenapa harus berdoa? Ya udah berdoa aja. Enggak tahu pentingnya apa. Enggak tahu kenapa kita harus berdoa. Dan yang kedua, berdoa enggak ada hasilnya. Ketika kita menghadapi pergumulan, sakit, persoalan ekonomi, pergumulan jodoh, menanti begitu ya, enggak dapat udah didoain, enggak merasakan jawaban doa, enggak ada hasilnya, doa enggak doa sama aja. Yang enggak doa cepet dapat pacar, buat apa doa? Bapak Ibu, saya pernah, tahun 2009, saya juga pernah tawar hati dalam berdoa. Waktu itu ketika saya masih bekerja di marketplace 2009, itu saya bergumul waktu itu. Apakah Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan? Maka ketika saya datang, saya saat teduh, saya baca firman, habis itu saya doa. Yang saya doakan apa? Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya, berikan kejelasan, tanda, yakinkan saya. Saya rela lepaskan semuanya, saya masuk seminari. Tapi Bapak Ibu, saya doa terus selama setahun lebih. Enggak ada hasilnya. Di situ saya merasa, kayaknya doa nggak doa sama aja. Tawar hati. Kita bisa tawar. Ketika apa yang kita doakan nggak ada hasilnya. Ataupun Bapak Ibu yang ketiga, tidak sabar menantikan jawaban doa. Tahu pentingnya doa. Tahu Tuhan akan jawab doa. Tetapi adalah kapan? Udah doa begitu ya, Tuhan pasti akan jawab, tapi kapan? Nggak sabar. Tidak sabar menantikan jawaban doa. Mungkin ada alasan-alasan yang lain yang Bapak Ibu bisa sebutkan. Tapi kalau kita melihat doa bisa jemu, itu manusiawi sekali. Tetapi kalau kita melihat, kalau Tuhan address ini, bagaimana Tuhan bisa katakan, kalau kita berdoa jangan jemu-jemu. Maka yang pertama, berdoa tanpa jemu-jemu itu perlu kenal Tuhan. Perlu kenal diri dengan benar. Bapak Ibu Saudara, ada pengkhotbah yang melihat teks ini, ketika dia berkhotbah dia mengatakan, ayo kita harus seperti janda ini. Dan nanti kalau kita bisa dobrak pintu sorga, maka Tuhan itu seperti hakim itu enggak tahan. Kalau kita terus datang, kita dobrak pintu sorga ya. Sama seperti pintu itu kita dobrak terus, yang di dalamnya kan enggak tahan juga, dibuka. Tapi apakah itu betul? Itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Maka Bapak Ibu kita perlu melihat kisah jalannya cerita ini. Kalau kita melihat Tuhan Yesus menggambarkan ada dua tokoh dalam cerita, dua tokoh utama. Yang pertama adalah seorang hakim dan yang kedua adalah seorang janda di situ. Kita melihat seorang hakim pada zaman itu lumrah ada seorang hakim yang mengurus keuangan. Kalau zaman ini kita bingung, hakim kok ngurus keuangan? Kalau pada zaman itu lumrah sekali, ada hakim mengurus keuangan. Tapi hakim ini kalau kita melihat dia tidak cocok dengan profesinya. Hakim yang seharusnya membantu orang, tetapi dia dikatakan tidak menghormati Allah, dia tidak menghormati siapapun di situ. Itu yang pertama. Yang tokoh yang kedua adalah janda. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat janda di dalam perjanjian lama, janda adalah seseorang yang hidupnya bergantung dari orang lain. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian lama, orang-orang tertentu, orang-orang anak yatim ya, anak yatim piatu dan juga janda dikatakan di situ. Orang Israel perlu perhatikan. Maka kebudayaan masyarakat pada waktu itu, walaupun si hakim ini dia berkata dia nggak menghormati siapapun, tapi dia masih punya tanggung jawab untuk mendengarkan janda ini. Karena itulah kebiasaan pada waktu itu. Apa yang akhirnya kalau kita melihat kisah ini, si hakim mengabulkan si janda. Kita lihat
di ayat yang kelima dikatakan, karena janda ini menyusahkan aku. Si hakim ini merasa sangat terganggu. Bapak Ibu mari kita bayangkan. Ketika hakim itu buka persidangan ya. Buka siapa, kalau dokter gitu kan, buka klien siapa yang mau. Janda ini selalu yang paling awal. Ditolak disuruh pulang. Besokannya dia yang paling pertama lagi. Disuruh pulang lagi. Besok yang paling pertama lagi. Bapak Ibu, ada yang profesi dokter di sini, tapi dokter-dokter di sini pastinya murah hati dan baik hati. Tapi kalau kita melihat di sini janda ini jahat, hakim ini jahat sekali. Maka dia ketika itu, waduh ini ganggu sekali begitu. Bahkan dikatakan di sini akhirnya menyerang aku di situ. Secara literal, hakim ini merasa apa? Literal dalam bahasa Inggrisnya adalah hit me under the eye. Bapak Ibu pernah nonton tinju? Zaman sekarang jarang ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil begitu ya, kalau ada tinju kumpul satu tempat orang-orang nonton tinju begitu. Wah, nonton tinju itu ngapain? Kalau kita lihat orang yang nonton tinju itu ya, petinjunya bukan yang nonton tinju ya, petinjunya itu ya, wah sembab matanya, biru begitu. Kenapa? Karena dipukul. Nah, ini yang dipakai. Bahwa hakim itu merasa si janda ini kalau dia nggak diturutin, nanti akhirnya dia bisa benjutin si hakim begitu. Jadi dia merasa ini bisa menyerang saya ini, nggak tahan dia. Mengapa si janda terus datang kepada si hakim jahat ini? Kalau kita melihat jawabannya tentu saja karena si janda tahu hakim ini nggak benar. Kalau dia tahu hakim ini benar, dia ngomong sekali langsung dikabulkan. Kalau kita melihat hakim ini sudah terkenal tidak takut Allah dan tidak hormati siapapun. Maka si janda tahu cara satu-satunya untuk akhirnya si hakim itu bisa meloloskan permintaannya adalah apa? Dengan merongrong di situ. Tanpa jemu-jemu si janda itu adalah hasil dari apa? Hasil dari perasaan tidak aman pada si hakim. Loh, kalau gitu apakah ini yang Tuhan mau? Tuhan Yesus berkata di sini, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Apa yang kita perlu perhatikan di sini? Kemudian kalau kita melihat Tuhan Yesus memberikan dua pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang sudah pasti jawabannya adalah orang-orang tahu jawabannya. Ya di situ. Kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus tanyakan, Tuhan Yesus menanyakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pertanyaan kedua, retoris yang kedua, apakah ia akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan Yesus di ayat yang ke-8 dia menjawab, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Maka saudara di sini apa yang Tuhan Yesus lakukan saudara? Tuhan Yesus bukan ingin mengadakan persamaan Allah dengan hakim, bukan. Janda dengan kita umat Tuhan, bukan. Tetapi di sini Tuhan Yesus sedang memberikan kontras. Si hakim tidak sama kontras dengan Tuhan. Si janda dengan anak Tuhan itu kontras. Disinilah Tuhan Yesus ingin memberitakan kontras itu. Saudaraku, kalau kita melihat segala perbuatan Allah sesuai dengan natur Allah. Allah adalah pribadi, pencipta, dia penuh kasih dan kebenaran. Allah sangat berbeda dengan si hakim. Allah pada dasarnya baik. Allah penuh kasih setia. Dan Allah membenarkan orang-orang pilihannya siang malam yang berseru pada, dan Allah tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka. Mazmur 84:12 mengingatkan kita, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaannya akan diberikannya. Dan dikatakan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Maka saudaraku, bukan hanya kontras yang Allah ingin tunjukkan kepada Allah versus si hakim, tetapi si janda juga di sini. Kita umat kesayangan Tuhan. Kita dipilih Tuhan, dikasih Tuhan. Sampai Tuhan rela menyerahkan nyawanya. Kita yang rongsokan tadi, rats. Tapi Allah rela membayar harga untuk mengasihi kita. Dengan dia datang ke sini dalam dunia. Menebus kita dari hukuman dosa. Saudaraku, kalau kita melihat di sini. Berdoa tanpa jemu-jemu yang Tuhan Yesus maksudkan bukan berasal dari rasa tidak yakin atau tidak dikasih oleh Allah, bukan. Tetapi kalau kita lihat di sini, yang Tuhan Yesus mau, bukan kita merongrong Allah karena kita dari perasaan yang tidak aman, tetapi muncul dari perasaan yang aman dan keyakinan bahwa kita adalah anak Tuhan.
Anak yang Tuhan telah beli, anak yang Tuhan telah kasihi, anak yang betul-betul di mana Tuhan sendiri datang ke dalamnya rela mati. Untuk kita semua bisa kembali berelasi dengan Allah. Maka kita sangat berbeda dengan si janda. Saudaraku yang terkasih, si janda tekun karena takut. Tetapi kita anak Tuhan, kita seharusnya tekun karena kagum. Si janda tekun karena takut, maka dia merongrong. Tapi kita anak-anak Tuhan tekun berdoa karena kagum akan kasih Tuhan dan pribadi Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Saudara, memang dalam dunia ini kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita nggak sempurna dan kita masih bisa hubungan kita sama Tuhan rusak, pengampunan dalam keluarga. Tetapi yang namanya pengampunan secara yuridis sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Tetapi pengampunan keluarga kita diberikan. Secara status kita gak akan berubah, kita selama-lamanya anak. Tetapi relasi kita bisa rusak, betul. Tapi Tuhan menyediakan jalur pengampunan bagi setiap kita yang datang kepadanya mengampuni. Dan dia bersedia, berjanji mengampuni kita atas segala dosa-dosa kita. Saudaraku, maka berdoa jemu-jemu itu kita perlu kenal Tuhan dengan benar. Dan kita perlu kenal diri kita dengan benar. Maka kita bisa tahu apa yang Tuhan Yesus maksudnya dengan berdoa tanpa jemu-jemu. Saudaraku, sharing kembali saudara, waktu saya pernah tawar hati tadi. Ketika saya tawar hati itu, apa yang akhirnya membuat saya, kalau tawar hati kenapa saya akhirnya bisa menjadi rohaniwan? Saya sama sekali sebelumnya gak kepikiran jadi rohaniwan, saya bergumul setahun gak dijawab. Tapi kemudian apa yang akhirnya membuat saya kembali kepada Tuhan dan mau berdoa dan mempersembahkan diri saya buat Tuhan. Saudaraku, waktu itu adalah momen Jumat Agung 2011. Saya jadi disadarkan waktu itu. Ya, waktu itu saya masih ingat di GKI Greenfield. Saya diingatkan, ternyata saya selama ini saya telah salah berdoa. Bapak Ibu, saya berdoa ternyata saya bisa tawar hati karena saya melihat ketika berdoa itu jawaban Tuhan itu lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Maka ketika berdoa yang saya pikirkan adalah mana Tuhan jawabannya. Ketika saya berdoa mana Tuhan jawabannya. Maka saya berusaha tanpa sadar saya merongrong Tuhan, mana jawabannya Tuhan, mana jawabannya. Saya gak bisa menikmati doa saya. Maka pada momen Jumat Agung itu 2011 saya diingatkan, pribadi Tuhan yang paling berharga itu. Saya jadi kenal Tuhan, iya. Rupanya yang saya lebih pingin jawaban doa, seharusnya yang saya harus inginkan adalah Tuhan. Karena Tuhan itu lebih indah, lebih berharga, dan lebih saya ingin nikmati seharusnya daripada jawabannya Tuhan. Maka saya doa sama Tuhan ketika saya pulang, saya minta ampun, saya bertobat untuk kesekian kalinya, saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Karena saya selama ini sudah menginginkan jawaban Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau jawab, jawab. Tapi kalau Tuhan gak mau jawab, enggak apa-apa. Tapi berikan saya hati yang puas sama Tuhan. Bapak Ibu, hati yang puas sama Tuhan tuh saya masih ingat sekali. Yang akhirnya membuat saya menikmati doa. Dan ketika saya menikmati doa, saya menikmati pribadi dengan Tuhan itu. Maka saya merasa semakin diyakinkan yang paling berharga, bernilai dalam hidup adalah hidup buat Tuhan. Maka di situ tanpa sadar saya mendapatkan jawaban peneguhan dari tawar hatinya saya dalam doa. Bapak Ibu, kita perlu kenal Tuhan, kenal diri untuk kita bisa berdoa tanpa jemu-jemu. Yang kedua Bapak Ibu, berdoa tanpa jemu-jemu itu adalah wujud iman pada Tuhan. Bapak Ibu, di ayat 8b Tuhan bertanya, jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi di situ? Apa maksud pertanyaan Tuhan Yesus ini? Untuk memahami bagian ini kita perlu membaca perikop sebelumnya. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, pasal 17 ayat 20 sampai 37, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu telah datang dan ada di antara mereka. Dan ketika anak manusia itu hadir, yaitu Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, maka disitulah kerajaan Allah hadir. Kemudian anak manusia itu akan mengalami banyak penderitaan. Dan kita tahu saudara, Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Dialah penggenapan anak manusia itu, Mesias yang dijanjikan itu, dan dialah yang akan menderita. Dan kita sudah tahu, dia sudah menderita di situ. Kemudian bangkit dan naik ke sorga. Dan dia akan datang ke dalam
yang kedua kali. Perikop ini Bapak Ibu, Lukas 18 adalah kelanjutan seperti apa sikap anak Tuhan. Ketika anak manusia itu telah kembali ke sorga dan nanti akan datang kembali, masa penantian itu apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Maka di sini di bagian ini Tuhan Yesus mengatakan adalah berdoa tanpa jemu-jemu adalah wujud. Sama seperti orang yang beriman. Jadi ketika anak manusia itu kembali datang, Tuhan Yesus berkata, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Artinya apa? Doa tanpa jemu-jemu adalah wujud kita beriman kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah apa itu iman? Ibrani pasal ke-11 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka sebagai anak Tuhan apa yang paling kita harapkan? Tentu saja yang kita harapkan bukan berkat-berkat Tuhan, bukan. Tapi Tuhan itu sendiri sebagai berkat terbesar. Maka kita percaya adalah berkat terbesar adalah Tuhan itu sendiri dan kita bisa berelasi dengan Tuhan. Maka bukankah berjumpa muka dengan pribadi Allah dan mengalami relasi pribadi yang sangat intim dengan Allah? Itulah segala sesuatu yang kita harapkan. Maka saudara, iman sederhananya adalah kalau saya boleh terjemahkan. Iman adalah percaya sepenuhnya pada Allah. Apa artinya? Sebagai orang tua saya menyadari terkadang saya izinkan anak saya mengalami kesusahan atau penderitaan bagi anak-anak saya. Saya mempunyai 2 putri. Saat anak saya sakit, saya sengaja memberikan dia. Waktu kami ke dokter diberikan obat yang dia nggak enak, dia muntahkan tapi saya terus cekokkan dia. Dia bisa marah. Dan saya mengizinkan anak saya terjatuh saat dia belajar jalan. Saya tidak pegangin dia, saya izinkan dia terjatuh. Saudara, tetapi apakah sebagai orang tua yang paling membuat kita bersuka cita? Ketika saya mengingat ini adalah bukankah kita rindu sebagai orang tua? Anak-anak kita akhirnya bisa mengerti. Rupanya apa yang papa mama lakukan buat saya itu bukan karena papa mama benci saya, tapi karena begitu sayang kepada saya. Betul? Bukankah itulah artinya percaya sepenuhnya? Saudaraku, kita bisa salah paham sama Tuhan. Doa kita gak dijawab. Doa kita seakan-akan kayak Tuhan, kenapa diam Tuhan? Rasanya Tuhan pengen tolong tapi kenapa Tuhan diam? Saudara, saya percaya Tuhan kalau mau tolong Tuhan bisa aja langsung. Tetapi ada kalanya dia sengaja melakukan itu supaya kita belajar. Belajar apa? Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Maka ketika kita pulang kembali ke sorga, ketika kita bertanya sama Tuhan, mungkin kita gak akan mampu kita bertanya lagi. Kita bertanya, apakah Tuhan, kenapa kau izinkan? Tapi ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati kita yang telah disempurnakan, hati yang percaya sama Dia, mungkin Dia hanya lihat mata kita. Dan kita yang udah gak tahan, kita berkata, Tuhan aku percaya padamu. Meskipun sepanjang hidupku aku mengalami kesulitan, kesusahan. Tetapi rupanya ini yang Tuhan mau. Saudaraku, yang Tuhan inginkan adalah ketika kita masa-masa penantian ini sebelum Tuhan datang kedua kali, kita bisa didapati adalah pribadi-pribadi yang percaya sepenuhnya kepadanya. Saudaraku, sebagai penutup saya ingin menampilkan sebuah gambar lagi. Saudaraku, sebelum berkaitan dengan itu, maka ketika kita melihat Injil berbicara bahwa kita berdoa tanpa jemu-jemu, bukan untuk mendapat perkenanan Tuhan. Kadang kita pikir doa buat apa? Jemu-jemu kamu supaya dapat perkenanan Tuhan. Tidak. Tetapi karena kita sudah mendapatkannya melalui pribadi dan karya Kristus, maka kita berdoa tanpa jemu-jemu adalah wujud iman kita kepada Tuhan. Ini gambar yang saya ingin tunjukkan. Saudaraku, inilah gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Sinkhole. Wah, ada yang tahu ya. Bapak Ibu, betul, inilah sinkhole, yaitu lubang runtuhan tanah yang terjadi secara tiba-tiba, bisa diameternya 0,5 meter sampai 660 meter. Kedalamannya juga bisa 1 sampai 600-an meter. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Fenomena sinkhole atau tanah amblas ini memang terjadi secara mendadak dan mengejutkan sekali. Namun kalau kita melihat penyebabnya tanah amblas bukan sesuatu yang mendadak, melainkan hal yang terus-menerus terjadi secara perlahan-lahan. Dia mengikis pondasi tanah, misalnya
penggunaan air tanah yang berlebihan. Makanya di Jakarta kita terus diingatkan. Penggunaan air tanah yang berlebihan, erosi tanah, penggalian, pemasangan pipa bawah tanah secara terus-menerus tanpa perhatian keamanan, penambangan liar dan sebagainya. Maka fenomena sinkhole ini bukankah saya lihat terjadi dalam kehidupan Kristen? Kita mendengar banyak kisah pemimpin rohani atau anak Tuhan, orang Kristen tiba-tiba jatuh dalam dosa atau skandal imoralitas. Bukankah ini yang disebut sinkhole syndrome atau sindrom tanah amblas? Saudaraku, spiritualitas yang amblas ini juga dapat terjadi secara mendadak dan mengejutkan. Namun penyebabnya sama, bukan sesuatu yang mendadak, melainkan sebuah kebiasaan atau pola yang terus-menerus dilakukan sehingga mengikis habis kondisi jiwa kerohanian seseorang. Seperti apa? Adanya kebosanan terjadi dalam doa, baca firman, meninggalkan saat teduh, baca firman asal sekedar, datang ke gereja ibadah tidak mempersiapkan, asal-asalan. Dan dibiarkan saja terus-menerus. Maka kelamaan, gak heran kalau bisa terjadi sindrom tanah amblas ini. Bagaimana dengan doa kita saat ini di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan melihat hati kita masing-masing, apakah mulai ada hal-hal yang ternyata membuat kita terkikis di dalam spiritualitas kita, relasi kita dengan Tuhan, yang tanpa kita sadari? Mari Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang pernah tawar hati, saudara gak sendirian, saya juga pernah. Dan saya pernah beberapa kali. Itu bukan akhir segalanya, tetapi mengingatkan kita untuk kembali kenal diri, kenal Tuhan. Dan ketika kita sudah mengenal diri, kenal Tuhan dengan baik, maka Tuhan ingin doa tanpa jemu-jemu itu sebagai relasi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan mendapati perbuatan dan doa tanpa jemu-jemu itu sebagai wujud iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah diberitakan. Dan inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau saat ini Engkau mendapati ada di antara kami yang mulai jenuh dan jemu di dalam doa. Ataupun ada di antara kami yang sudah terlalu dalam mengalami tanah amblas itu. Tetapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami datang pada pagi dan siang ini, untuk kami mendengarkan isi hati-Mu. Dan firman itu kami percaya untuk setiap kami pribadi. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, supaya kami kembali ditarik Tuhan. Untuk kami punya kerinduan yang besar untuk berdoa kepada Tuhan. Tolong kami untuk mengenal Tuhan, kami tidak mampu. Tolong kami untuk kami mengenal diri, siapa kami di hadapan Tuhan dengan tepat. Dan biarlah kami melakukan semuanya ini, karena itulah wujud iman kami kepadamu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Allah kami telah berdoa.